Kembali lagi dengan saya, Don Movie. Di video kali ini, kita akan bercerita tentang sebuah film menarik. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Cocaine Bear. Film ini bercerita tentang seekor beruang hitam Amerika yang kecanduan narkoba berjenis kokain. Karena kecanduannya, beruang itu pun menjadi ganas dan mulai memburu semua orang untuk mendapatkan serbuk kokain. Sebelum kita ke alur ceritanya, saya ingatkan kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan nyalakan loncengnya. Mari langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan sepasang suami istri, bernama Elsa dan Olaf. Mereka berdua terlihat sedang menghabiskan akhir pekan di hutan nasional. Saat sedang melihat pemandangan yang indah di sana, mereka berdua tidak sengaja melihat seekor beruang hitam Amerika. Momen itu pun diabadikan oleh Elsa dan Olaf. Namun beruang itu tiba-tiba bertingkah aneh dan malah mengejar mereka. Dari kejadian itu Elsa pun akhirnya dimakan dan mati oleh beruang tersebut. Keesokan harinya seorang bandar narkoba yang membawa kokain yang jatuh dari pesawat telah ditemukan tewas. Dan seorang polisi yang bernama Bob, menyimpulkan, barang terlarang itu kemungkinan berasal dari salah satu bandar besar dari seorang bernama Sid. Kabar tewasnya pilot yang membawa barang kokain miliknya, telah diketahui oleh Sid. Ia pun mengutuskan anak buahnya bernama David untuk mencari sisa barang terlarang itu, yang kemungkinan masih tersebar di sekitar wilayah tersebut. Di sisi lain kita diperlihatkan dua orang anak-anak yang bernama Didi dan Henry. Pada hari itu mereka berdua bolos sekolah dan berencana pergi ke hutan nasional untuk melukis air terjun yang tersembunyi di sana. Ibu Didi yang bernama Sari, yang baru pulang kerja mendapatkan telepon dari guru Didi, bahwa anaknya hari ini tidak masuk sekolah. Tanpa sengaja dia menemukan tas Didi di luar rumah yang tertinggal, dan mencoba melihat semua isi tas anaknya. Ternyata terdapat sebuah peta yang menunjukkan arah menuju air terjun di hutan nasional. Di jalan menuju air terjun, Didi dan Henry menemukan sebungkus kokain di balik semak-semak. Mereka yang penasaran kemudian mencoba merasakan kokain itu, namun ternyata mereka tidak suka dan memuntahkannya. Ternyata bukan hanya mereka berdua yang penasaran dengan kokain tersebut. Ternyata di sana sudah ada seekor beruang hitam Amerika, yang juga telah menelan sebungkus kokain lebih dahulu dari mereka. Kemudian Ibu Didi yang bersepeda ke dalam hutan untuk mencari putrinya, bertemu dengan seorang penjaga hutan yang bernama Liz dan Peter. Ia pun langsung menanyakan keberadaan anaknya, namun baik Liz dan Peter sepertinya sama-sama tidak tahu. Akhirnya ketiganya pun berangkat bersama-sama untuk menemukan Didi dan juga Henry. Cerita lalu beralih memperlihatkan David yang sedang berangkat menuju ke hutan nasional bersama dengan Eddie. Eddie yang merupakan anaknya Sid. Saat David sedang berhenti di sebuah toilet, ia tiba-tiba diserang oleh 3 remaja nakal, yang sering menyebabkan masalah di dalam hutan. Dari pertarungan itu David tentu saja bisa dengan mudah mengalahkan mereka bertiga, walaupun punggungnya sempat terluka karena terkena tancapan pisau saat Eddie menemukannya. Ia pun memeriksa ketiga remaja itu, dan menemukan sebungkus kokain di kantong mereka. Dengan cepat David pun membangunkan si ketua geng bernama Staci, dan menginterogasinya tentang di mana ia menemukan kokain tersebut. Staci, ia yang panik akhirnya mengaku bahwa sebagian kokain yang ia temukan telah ia simpan di sebuah gazebo, yang terletak di dalam hutan nasional. Kembali ke Sari, ia, Liz dan Peter, akhirnya menemukan Henry di atas sebuah pohon. Henry bercerita bahwa ia dan Didi diserang oleh seekor beruang hitam, dan beruang itu telah membawa Didi pergi dari sana. Tak lama kemudian beruang itu pun tiba-tiba datang dan langsung menyerang Peter serta Liz. I'll get help!
Untung saja sebelum diserang oleh beruang, Peter berhasil lari dan naik ke atas sebuah pohon. Saat itu tubuh Peter terkena bubuk koken yang bertaburan di atas tanah, sehingga membuat si beruang pun tertarik kepadanya, dan langsung mencakar-cakar tubuh Peter dari atas pohon. Pada kesempatan itu Sari dan Henry pun segera melarikan diri jauh masuk ke dalam hutan untuk bisa menemukan Didi. Henry mengatakan kepada Sari bahwa beruang itu bukanlah beruang biasa. Beruang itu adalah koken bear, atau beruang yang telah kecanduan bubuk kokin. Di waktu yang sama Liz yang berhasil kabur akhirnya sampai di pos penjagaan. Di sana ia bertemu dengan dua anak buah Stans yang juga bersembunyi di pos tersebut. Sambil mengisi peluru mereka pun mendengar suara beruang yang sudah ada di depan pos tersebut. Saat pintunya terbuka tembakan Liz malah meleset dan mengenai salah satu remaja di sana. Liz yang panik, mulai waspada ketika ia mendengar suara langkah kaki dari arah atap. Beruang itu ternyata berhasil menjebak mereka, dan langsung membunuh salah satu remaja lainnya. Tak lama kemudian ambulan yang dihubungi oleh Liz akhirnya datang. Kedua perawat itu pun sangat terkejut melihat pos penjagaan yang dipenuhi oleh darah dan juga mayat. Salah satu perawat pun mencoba memeriksa ruangan lain, sementara satu perawat lainnya memeriksa keadaan Liz. Saat membuka pintu perawat itu pun terkejut melihat beruang kokin yang telah menatapnya dengan sangat ganas. Mereka pun berhasil kabur meskipun beruang itu tetap mengejar mereka. Akhirnya beruang itu pun berhasil masuk ke dalam ambulan melempar Liz ke jalanan, dan menyebabkan kecelakaan yang lantas menewaskan kedua perawat tersebut. Sementara itu Staci pun akhirnya sampai di gazebo, bersama David dan juga Eddie. Sayangnya tas yang berisi kokin yang ia sembunyikan sudah tidak ada di sana karena telah disita oleh Bob. Sempat terjadi baku tembak singkat antara David dan Bob yang kemudian menyebabkan dua jari David putus. Dari arah belakang, David melihat beruang kokin yang perlahan mendekati gazebo. Eddie dan Staci diperintahkan David untuk berpura-pura mati, agar mereka tidak diserang oleh beruang tersebut. Saat beruang itu tiba-tiba tertidur, David tidak sengaja menjatuhkan sebungkus koken dari kantongnya. Secara otomatis hal itu pun kembali membangkitkan gairah beruang itu. I don't like this. Please stop. Don't shoot. Don't shoot. Eddie, please. Setelah kejadian itu Bob dan David kembali memperebutkan satu tas kokin itu, sampai akhirnya Bob pun ditembak mati oleh Sid. Ketiga bandar narkoba itu pun langsung mencari satu tas koken, namun semuanya ternyata telah dibawa oleh si beruang. Beralih ke Sari, ia dan Henry kemudian menemukan beberapa jejak yang ditinggalkan oleh Didi. Semua tanda itu pun mengarahkan mereka untuk masuk lebih jauh ke dalam hutan, sampai mereka tidak sengaja bertemu dengan Olaf. Olaf yang saat itu masih murung dan sedih mengaku sempat melihat Didi, jadi ia pun memberitahu mereka di mana tempat Didi. Singkat cerita Sari dan Henry akhirnya dihantarkan sampai ke gua beruang dan bertemu dengan Didi. Di sana selain Didi, ada juga terdapat dua anak beruang, yang juga telah kecanduan kokain. Setelah itu Sari, Didi dan Henry pun mencoba mencari jalan keluar, yang mengarahkan mereka sebuah air terjun tersembunyi. Tak lama kemudian geng bandar narkoba juga tiba di gua tersebut, dan benar saja tas yang mereka cari memang benar-benar ada di sana. Saat Sid akan mengambil semua koken itu, kedua anak beruang terlihat tidak suka karena mereka juga telah kecanduan kokin. Shoot the fucking bear! Get out of here! Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Sari, Didi dan Henry untuk lari dengan melompat ke arah sungai.
tidak seperti mereka bertiga, malah diam di sana, dan tidak akan pergi sebelum ia mendapatkan tas tersebut. Bahkan David dan Eddie yang tidak sejalan dengannya, terkena tembakan karena Sid tak ingin kehilangan jutaan dolar dari penjualan kokain. Tak lama kemudian beruang kokain yang telah kembali ke gua, langsung ditembak oleh Sid. Kini tidak ada lagi yang bisa menghalangi Sid untuk mendapatkan semua kokain tersebut. Namun ternyata dalam proses pengambilan tas, bubuk kokain itu terjatuh ke arah beruang sehingga beruang itu pun akhirnya bangkit. Sid kemudian digantung bersama tas itu, dan isi perutnya dikeluarkan oleh anak-anak beruang. Sementara di bawah Sari memutuskan untuk membantu David, dengan keahlian perawat yang dimilikinya. Alhasil mereka semua pun berhasil selamat dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.